إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga di hari yang mulia ini kita sama-sama duduk berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita mengikuti ajarannya, sunnahnya dari Nabi kita Muhammad SAW
sehingga di yaumil kiamah kita sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kelak di negeri akhirat hanya ada dua tempat kembali bagi jin dan manusia. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Dapat dipastikan bagi manusia, kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Dua tempat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasan, di mana manusia selama hidupnya beramal, apakah dia beramal soleh atau beramal saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, melaksanakan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita semua termasuk akan yang menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga adalah jannah. Jannah ini adalah merupakan satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beramal soleh, yang bertakwa, yang beriman. Walaupun sedikit iman yang dilakukan oleh manusia, di dalam hatinya ada terbersit, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir di dalam khutbah yang singkat ini akan menyampaikan berbagai macam kenikmatan surga. Mudah-mudahan dengan penyampaian kenikmatan surga ini, kita semua yang hadir di sini termotivasi agar kita melaksanakan amal soleh, sehingga kita mempunyai cita-cita, mempunyai pikiran, mempunyai bayangan di dalam imajinasi kita sesuatu saat kelak kita akan menempati surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di dalam Al-Qur'an menceritakan bagaimana kenikmatan surga yang di dalamnya penuh sekali. Bahkan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan perumpamaan bagaimana sungai mengalir, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai-sungai yang lainnya, dan ada buah-buahan, ada permadani, ada istana, ada dipan-dipan, bahkan pasangan masing-masing bagi manusia. Tentu ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ini hanyalah gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala agar kita memahami bahwa nikmatnya surga itu adalah merupakan satu balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya kenikmatan di dalam surga, keindahan di dalam surga tidak bisa disamakan dengan kenikmatan yang ada di dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala a'dadtu li ibadis sholihin la ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah menyediakan satu tempat yang penuh kenikmatan, tetapi kenikmatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibayangkan oleh perasaan kita, dan tidak pernah dilihat sebelumnya oleh mata kita, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Bahkan ala qalbi bashar, sedikit pun tidak terbesit kenikmatan tersebut. Begitu nikmatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
Seandainya saja Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang istana yang ada di dunia, yang ada di surga, tentu tidak sama dengan istana yang ada di dunia. Seandainya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana keindahan taman-taman, keindahan buah-buahan, keindahan sungai-sungai, tentu semuanya tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Pohon saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sekarang di dunia ketika kita hendak memetik satu buah pohon ataupun buah, kita hendak harus memanjat, kemudian menggunakan alat. Tetapi di surga nanti Allah jelaskan, pohon itu merunduk ketika terbersit di dalam hati orang yang menginginkannya. Maka pohon itu, buah itu mendekat. Tidak hanya mendekat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dipetik, kemudian setelah dipetik, buah itu akan tumbuh kembali, langsung matang ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sekelumit kisah-kisah atau cerita yang ada kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, negeri akhirat ini atau surga ini dapat kita bayangkan. Yang pertama ada awal, kemudian tidak ada akhir. Apabila seseorang masuk surga, maka subhanallah, selama-lamanya ia akan menghuni surga tersebut atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan terhadap orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka subhanallah, Allahu Akbar, kita semua tentu menginginkan kenikmatan tersebut. Kita semua dikumpulkan dalam keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kehidupan dunia ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fata morgana, terkadang menipu kita, seolah-olah kenikmatan yang kita kejar, tetapi dirasakan begitu sulit ketika kita mengejarnya. Ketika kita hendak mencapai sesuatu keinginan, tetapi begitu sampai apa titik yang kita tuju, tetapi seolah-olah kenikmatan itu malah makin jauh lari dari kita. Coba saja kita lihat bagaimana orang-orang yang kaya, yang diamanahi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempersiapkan hartanya untuk dirinya, dia mempersiapkan hartanya untuk keluarganya, dia mempersiapkan hartanya untuk anak istrinya. Bahkan tidak hanya satu turunan, orang-orang tersebut menyediakan harta bagi 7 turunan. Tetapi alangkah sadarkah kita, mampukah kekayaan itu menahan segala fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta yang berlimpah tidak akan mampu memutihnya rambut. Harta yang berlimpah tidak akan mampu menahan keriputnya kulit. Harta yang berlimpah tidak akan mampu gugurnya gigi-gigi yang ada di dalam diri kita. Bahkan yang lebih dahsyatnya, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, harta yang kita kumpulkan, yang seolah-olah akan membahagiakan diri kita, ternyata tidak mampu manakala sang malakul maut menjemput kita, tidak akan bisa menghalangi walaupun betapa berapa banyaknya harta yang kita miliki. Maka tentu bagi orang-orang yang beriman, tidak hanya mengejar kehidupan dunia, tidak hanya mengejar kesenangan dunia yang terkadang menipu, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah kebahagiaan negeri akhiratmu, wa la tansa nasibaka minad dunya,
tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa, ma'asyiral muslimin sidang umat rahimakumullah? Yang harus lebih kita utamakan adalah kebahagiaan negeri akhirat. Karena negeri akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, yang abadi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak zalim terhadap diri kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan bagian di dunia. Silahkan mempunyai mobil mewah, silahkan mempunyai rumah mewah, silahkan mempunyai kebun-kebun yang luas, tetapi semua itu jangan dinomorsatukan. Yang nomor satu adalah kebahagiaan negeri akhiratmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk kehidupan hari esok. Artinya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beriman, sejauh mana bekal kita, sejauh mana amal kita, sejauh mana infak kita, sejauh mana perbuatan baik kita terhadap orang lain, yang semua itu akan menjadi bekal kita kelak di negeri akhirat. Subhanallah, bagi orang-orang yang beriman, tentu tidak akan hanya mengejar kehidupan dunia. Tentu dia tidak akan hanya mengejar kesenangan dunia. Dia akan lebih memperhatikan bagaimana kehidupan yang akan datang, yang kekal dan abadi. Adapun ciri-ciri orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan surga. Di antaranya ada beberapa yang akan saya sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru bagi orang-orang yang beriman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil hamba-hambanya dengan kalimat yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa. Dan di dalam ayat ini, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Alladzina yunfikuna fis-sarra. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang. Ketika kita banyak harta, maka ia berinfak sesuai dengan harta yang dimilikinya. Wadh-dharra, kata Allah, dan begitu juga orang yang bertakwa ini akan tetap berinfak walau dalam keadaan sempit, walau dalam keadaan susah. Kalau seandainya biasa dia mengasih 1 juta rupiah, mungkin dalam keadaan sempit dia tetap berinfak walaupun 1.000 rupiah. Bisarri wadh-dharra. Kemudian wal afina annas wal bisarri wadh-dharra wal kazimina al-ghaib. Kemudian orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian di akhir ayat ini yang perlu kita sama-sama renungkan. Walladzina fa'alu, kata Allah, dan apabila kalian telah berbuat durhaka, telah berbuat dosa fahisyah, berbuat dosa besar, fastaghfiru lidzunubihim, maka kata Allah, bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dapat kita berlaku demikian, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang singkat ini
Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing hati kita agar senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum taqabbal ya karim, innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'ad-din. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Indonesia wa fi kulli makan. Allahumma ansur an-nasr din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.